Oke, market crypto masih dalam zona critical levelnya dan simak gimana perkembangan terus kriptonya, apakah akan anjlok dan apakah kuat terus untuk naik kembali ke 65.000. Check it out. Oke, dari Negentropic ya, ini ada sebuah statement yang sangat menarik ya, bahwa Bitcoin itu lagi di zona critical levelnya ya, RSI itu sudah oversold, dan ini jika harga itu akan break down ke bawah dari 40.000, itu akan ada kesempatan untuk turun kembali ya ke support di 34.000 US dollar sampai 36.000 US dollar. Nah, di gambar yang kalian bisa lihat di sini ya, di sini adalah sebuah support terkuat di 34.000 sampai 36.000 ya. Dan kalian bisa cermati kembali bahwa di sini ada sebuah resisten ya, become support yang sudah di breakdown di history harga sebelumnya di lingkaran merah ini. Ya, sekarang ya ini kita Bitcoin price action itu juga menjalani atau mengalami price action yang sama antara dia akan menembus going to 34.000 US dollar atau mereka akan naik lagi menguji di 40.000 hingga 42.000 US dollar ya. Jadi ini adalah sebuah support atau resisten dari zona kritikal ya teman-teman ya. Apakah Bitcoin akan terus melanjutkan kenaikannya sehingga market crypto secara keseluruhan akan cenderung naik kembali ya teman-teman, atau mereka akan turun kembali? Dan kalian bisa lihat ini RSI itu cenderung oversold ya. Ketika sudah jenuh jual akan ada kesempatan untuk opportunity to buy lagi, power buying lagi teman-teman. Jadi ini ada beberapa kesimpulannya bahwa akankah Bitcoin turun ke 34.000 atau 36.000, mengingat ini adalah masih zona critical zona ya, antara naik atau turun ya. Kedua, ataukah RSI-nya akan naik kembali karena ini sudah oversold ya. Jadi setelah oversold akan ada opportunity buying kembali teman-teman. Jadi ini jangka pendek saya rasa volatility Bitcoin masih sangat tinggi, bisa naik turun, bisa ke 36.000, 34.000. Ini bukan food ya, ini hanya analisa saya. Jadi kita tetap wait and see aja. Tapi secara long term saya masih optimis terhadap cryptocurrency dan market crypto secara keseluruhan. Selanjutnya adalah sebuah data dari Glassnode ya. Ini adalah salah satu data yang sangat menarik, di mana garis yang warna kuning ini adalah sebuah supply Bitcoin yang sudah mencapai zona terbawahnya teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat pada saat di bulan Oktober November kemarin ya, itu sudah mencapai zona terbawah sejak 4 bulan terakhir sejak Oktober November ini. Dan Bitcoin mengalami price action kembali untuk to the bottom, yang artinya setelah bottom ini ya, setelah bottom akan ada kenaikan kembali. Kalian bisa lihat sini ya. Nah, ini adalah salah satu prediksi jangka panjang, analisa jangka panjang, bahwa memang market crypto, Bitcoin dan altcoin masih ada kesempatan untuk to moon kembali teman-teman ya. Kalian bisa lihat sini ya, jumlah supply terakhir ya, 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhir itu sudah mencapai bottomnya teman-teman ya, sejak 4 bulan terakhir di November 2022, Oktober November 2022 menurut BTC Amount Supply ya. Dan ini mengakibatkan ada kesempatan untuk naik lagi ya. Ini sebuah prediksi saja, kalian bisa ikuti, kalian bisa optimis, tapi tetap kalian bisa dior ya. Selanjutnya ada berita Bitcoin masih ada tingkat risiko tinggi untuk melemah. Ya, itu sudah perlu kita ketahui ya, karena memang banyak sentimen-sentimen negatif dan sekarang lagi fase bearish sepenuhnya. Nanti saya akan tunjukkan ke trading view bahwa memang dalam short term Bitcoin masih fase bearish sepenuhnya. Dan Bitcoin memang sudah turun 17% selama seminggu, kalian bisa tahu. Sekarang ada di 37.000, 38.000. Yang menurut saya ini akan ada kemampuan untuk naik ke 40.000 teman-teman. Dan ini adalah sebuah level di mana level-level ini salah satu alasan untuk tetap optimis ya dengan potensi pertumbuhan Bitcoin, karena indikator Tom Dermark sequential saat ini menyajikan sinyal beli pada grafik 12 jam Bitcoin, not financial advice. Oke, terus selanjutnya adalah formasi bullish. Ini diindikasi terus berkembang karena ada lonjakan tekanan beli di sekitar tingkat harga saat ini teman-teman. Jadi masih ada kesempatan opportunity to 40.000 menguji kekuatan resisten di atasnya teman-teman. Bahkan bisa kita harapkan menembus 45.000 ya. Ini sisi positifnya, tapi sisi negatifnya
mungkin ada tekanan jual mengingat pentingnya support ada di 37.000 hingga 36.000 yang ini akan bisa membuat tekanan jual terus-menerus teman-teman secara jangka pendek. Dan ini bisa menjadi berita positif dan negatif karena Presiden Amerika Joe Biden itu sudah menandatangani tentang pembuatan RUU regulasi kripto ya teman-teman ya. Kan Presiden Joe Biden sudah menandatangani perintah eksekutif minggu ini yang menguraikan strategi pemerintah dalam cryptocurrency ya, pemerintah Amerika Serikat ya. Jadi perintah ini untuk mengarahkan badan-badan federal untuk memeriksa potensi pertumbuhan cryptocurrency, potensi risk and reward cryptocurrency, gimana perkembangannya, apakah mengganggu uang mata uang fiat tradisional, apakah mengganggu bank sentral, ini akan dikaji ulang ya terhadap dampak makroekonomi di Amerika Serikat pada khususnya. Serta pendekatan Gedung Putih atau Amerika terhadap rencana Rusia untuk menggunakan Bitcoin cryptocurrency ya, karena memang SWIFT ya melalui Amerika sudah membanet mata uang di Rusia tentang transaksi ekonomi di Rusia menggunakan mata uang fiat. Dan ini akan dikaji ulang apakah berdampak terhadap cryptocurrency karena Rusia akan menggunakan cryptocurrency ya karena memang uangnya sudah dibukukan ya, transaksi keuangan sudah dibukukan. Otomatis ya, Amerika juga khawatir nih apakah mereka akan pindah ke cryptocurrency dan akan memboomingkan cryptocurrency, kita juga tidak tahu ya. Ini bisa menjadi berita negatif dan berita positif teman-teman. Jadi tetap stay tune. Bagi kalian yang mempunyai dana lebih, kalian bisa membeli dengan konsep DCA. Jangan beli sepenuhnya, jangan beli all in di semua cryptocurrency teman-teman. Karena itu sangat volatile. Pastikan kalian menyisihkan maksimal 10% dari semua portofolio kalian teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita ke TradingView seperti biasa ya, kita menganalisa ya bahwa sekarang saya ada time frame 2 jam ya. Di time frame 2 jam ini sangat cukup menarik karena memang di sini ada pattern inverse head and shoulders yang memang sudah di breakout, mereka sudah naik ke 45 ribuan kemarin ya setelah konfirmasi inverse head and shoulders. Nah, sekarang karena saya sudah tarik sebuah garis trend line support ini ya memantul di area-area support, kalian bisa lihat oke memantul dan sekarang memantul, kemarin juga tembus di support terkuat major support ya di 34.000, kemudian naik lagi dia mantul di right shouldernya, akhirnya mereka reversal dan sekarang kembali lagi ya di support 37 ribuan. Namun ternyata setelah saya garis trend line-nya itu memang dia terjaga untuk menuju di sekitaran 40 ribuan sampai minimal 39 ribuan ya, karena memang sekarang ini cenderung mengikuti garis trend line-nya. Nah, kalau kita tambah detailnya lagi, kita tambah sebuah garis trend line, sebenarnya kalau kita bisa gambar, oke, masih ada kecenderungan downtrend ya. Meskipun ada kesempatan untuk menguji resisten ya untuk rebound di 39.000 hingga 40.000. Namun kita lihat dulu ketika memang dia berhasil ya breakout dan retest, mereka mungkin bisa naik ya. Namun ya kalau misalnya dia nggak berhasil nembus atau memang harus menembus breakdown di 37.000 ke bawah, kemungkinan dia mungkin akan turun ya teman-teman ya. Oke. Untuk menguji di support, saya rasa ini support terkuatnya di 33 ribuan ya untuk Bitcoin. Namun kalau misalnya dia bisa menembus 45.000 dalam beberapa hari mendatang, kemungkinan resisten yang ditembus mungkin ada di area sini ya. 41 ribuan teman-teman. Jadi kalian tetap wait and see aja. Ketika masuk di area support terbawah, saya rasa bisa dilakukan akumulasi untuk Bitcoin atau altcoin yang lainnya. Jadi market crypto secara jangka pendek masih sangat volatile, masih ada tekanan jual yang cukup tinggi. Kalau kita tambahkan EMA 50 sebenarnya dia juga masih dalam fase downtrend ya. Belum ada kecenderungan untuk reversal ya secara jangka pendek. Tapi kalau secara jangka panjang saya masih optimis. Market crypto, Bitcoin, dan altcoin masih akan sangat terbang ke atas, teman-teman. Thank you.